Selamat datang kembali teman-teman semua di episode terbaru lagi dari H17, Senior H17. Hampir mau bilang podcast. Ini adalah episode keempat. Dan ya akhirnya kita lumayan rutin untuk bikin lagi podcast di H17 ini. Semoga rutin-rutin terus dan semoga audio kualitasnya makin lebih bagus lagi. Biar kita bisa, ya biar pendengarnya juga lebih enak dengerin. Tapi anyway, welcome back. Welcome to the latest podcast of H17. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang semoga lebih singkat daripada podcast episode sebelumnya, karena episode sebelumnya itu kita benar-benar terlalu ngedrag banget. Tapi tentunya topiknya bakal tetap relevan dan juga bakal tetap seru untuk didengar juga. Dan tentunya gue nggak sendirian di sini, gue ada Rafif dan juga ada Arafi seperti biasa. Say hello teman-teman. Halo guys. Sorry agak lemes ya guys ya, soalnya Gak perlu diceritain lah, let's go saja, mari gitu. nggak, soalnya udah malam. Ya malam itu harusnya tidur walaupun malam tuh harusnya jam segitu nih. Kita ngerekam ini jam 8:40 atau 39. Kayaknya 39 ya. Tidur. Ya, dan jam segitu harusnya jadwal tidurnya anak kecil. Nah ngomongin pas masa-masa kecil nih, kita kan suka kartun. Boleh, bridgingnya boleh. Gue tuh Boleh. sebelum ngerekam ini tuh gue tuh mikir kira-kira apa ya. Soalnya gue udah tahu gitu key untuk nge-bridgingnya itu sebenarnya anak kecil. Jadi kita harus makanya gue mikir kayak kira-kira mau ngomongin apa gitu yang bisa di-bridging. Untung lu ngomongin udah mau tidur jam malam gitu. So thank you. Jadi ini adalah episode tentang serba animasi. Jujur di sini gue nggak tahu detailnya mau gimana, karena ini semua adalah idenya Rafif soal ide episode animasi ini. Entah dia bakal ngomongin animasi, entah dia bakal ngomongin anime. Tapi sini gue bakal nanti gue bakal ngasih lead ke mereka berdua, si Arafi dan Rafif, karena mungkin mereka lebih banyak film animasi yang ditonton lebih banyak daripada gue gitu. Tapi itu dia, kita bakal ngomongin tentang animasi. Supaya bebas aja, entah ya animasi memorable ataupun animasi yang terbaik. Anyway, semua animasi lah, semua jenis animasi. Tapi sebelum itu kita akan singkat aja, karena ini tradisi yang sempat ditinggalin entah 2 episode lalu atau 1 episode lalu. Itu adalah terakhir film ditonton apa. Entah si Raffi nonton film sama sekali atau enggak, I don't know. Tapi Rafif sempat nonton film dan kayaknya bakal agak nyambung ke episode ini. Jadi jangan dulu nanya ke Rafif. Jadi mending gue duluan aja. Sebenarnya gue nonton terakhir setelah episode terakhir itu, yaitu adalah gue nonton 2 film. Yang pertama, yang ada 2 film, yang satu ditonton full, yang satu nggak ditonton full gitu. Jadi yang satunya lagi itu cuma nonton kayak sepertiganya doang, karena udah sempat nonton udah lama banget nonton awalnya, terus akhirnya nonton lagi. Dua-duanya rewatch. Yang pertama Oppenheimer, entah kenapa gue pengen nonton Oppenheimer lagi. Dan yeah, one of the best movie of 2023, Oppenheimer. Dan yang kedua itu adalah Mr. Bean Holiday. Entah kenapa gue barusan nonton dan entah kenapa lebih ngakak aja entah Mr. Bean Holiday. Mungkin karena terkenang lagi memori gue pertama kali kayaknya nonton bioskop itu salah satu filmnya itu deh, Mr. Bean Holiday. Arafi. Itu yang ke ini ya. Berapa? Mr. Bean Holiday itu yang ke pantai ya. Yang apa? Mr. Bean Holiday itu yang ke pantai kan. Iya, yang ada William Dafoe-nya. Nah iya. Nonton di bioskop itu film tahun berapa? 2007 Pak. Itu film 2007. Umur 5 tahun dong. Iya, saya umur 5 tahun. Kalau nggak salah nonton di seat paling depan itu sama keluarga kalau nggak salah ya. Udah. Oke. Raffi, apakah Anda nonton film sama sekali? Nonton. Jadi setelah kita rekaman episode yang sebelumnya, itu gue tuh sempet gak tahu kenapa ya, gue mungkin gara-gara scroll TikTok, jadi gue pengen rewatch Harry Potter kan. Jadi gue nonton Harry Potter lagi kemarin. Dan gue nggak nonton langsung 8 ya. Sebenarnya sekarang itu gue lagi pengen rewatch juga, masih dalam proses rewatch lah. Gue pengen rewatch dari Harry Potter yang pertama, dan sekarang itu gue ada di film ketiga, judulnya lupa lagi gue yang ketiga apa ya? Azkaban. Oh ya, The Prisoner of Azkaban, yang Sirius Black di penjara. Nah,
Itu Paling itu juga aja sih. pengenalan pertamanya Sirius Black kalau nggak salah ya nggak sih di film? Di film ketiga itu kan diceritain kalau si Harry itu kan belum kenal sama Sirius Black kan. Padahal Sirius Black itu adalah ayah apa sih kalau di Kristen tuh ada ayah baptis gitu kan ya. Ya, Nah, si Sirius Black itu ayah baptisnya si Harry ternyata. Dan di situ Harry belum tahu. Emang masa pengenalan awal Sirius Black lah. Dan di Prisoner of Azkaban tuh kan si Sirius Black itu digambarin dari awal tuh dia tuh sebagai sosok yang jahat kan. Jadi sebenarnya ada sebuah plot apa ya? Bisa dibilang karakter twist yang mana awalnya dikira jahat, terus pas di akhir ternyata dia nggak jahat gitu. dah gitu doang. Itu aja sih dari gue. Yoi, itu aja. Itu juga mungkin salah satu favorit gue dan mungkin kayaknya dari beberapa. Itu the best sih. Banyak fandom yang bilang tuh the best Harry Potter sih. Yang gue paling ingat tuh kayaknya itu adalah film pertama yang ngomongin dalam kutip mungkin time travel yang pertama kali gue tonton mungkin. Dan cukup Oh iya, ada buat gue pas masih kecil gitu kayak mind blowing aja gitu ngelihat. Loh kok ternyata dia yang ngelempar batu dan lain-lainnya. Ya. Salah satu yang terbaik itu Christoph Columbus atau siapa? Bukan, itu Alfonso Cuarón. Ya, itu Alfonso Cuarón. Chris Columbus itu yang di Oh iya Chris Columbus ya, bukan Christopher Columbus. Christopher Columbus mah penjelajah. Iya. Jadi itu yang lu tonton kan? Yoi. Berarti bakal tetap lanjut terus. Berarti nanti episode selanjutnya lu bakal bilang gue habis nonton Half-Blood Prince gitu. Iya, enggak juga sih. Kayaknya besok gue udah bisa nonton langsung 3 film. Karena saking gak ada kegiatan sama sekali. Pengangguran guys. Iya, namanya libur kuliah guys, libur kuliah. Kita syutingin ini tuh sebelum masuk kuliah ya guys ya. Iya. Emang kita masih kuliah ya, padahal jadi dirahasiakan gitu. Kita tuh sudah dewasa gitu. Ya memang sudah dewasa mungkin. Oh berarti bagian ini cut aja. Ya bagian ini kita cut. Kalian tidak dengar. Bagian ini kita cut. Oke. Karena itu di cut, jadi tadi Arafi nggak nonton apa ya guys ya, lupa saya. Nah selanjutnya adalah di cutnya sampai si Yahya ngejelasin film tadi. Oke, selanjutnya setelah film yang gue tonton tadi, sekarang giliran Rafif. Kira-kira Pip, apa Pip? Yang barusan yang baru banget ditonton dan kayaknya nyambung nih sama tema hari ini. Apa nih? Nyambung banget nih. Ngomong nih lagi saya kick loh. Terus sakit semangatnya. Yeah. Jadi aku habis nonton film yang namanya Look Back. Film ini baru dirilis di bioskop. Rilis banget malah. Kapan sih rilisnya itu? Rabu kemarin. Jadi tanggal 31 Juli. Tapi aku nontonnya kemarin. Tanggal hari Kamis. Dan bisa dibilang anime Look Back ini adalah one of the best anime yang pernah aku tonton sih. Jujur. Cerita itu simple. Jadi ceritanya tentang persahabatan antara dua mangaka gitu. Jadi mangaka itu bagi yang nggak tahu itu pembuat manga gitu. Jadi ya udah simpel aja sih. Nggak bisa dijelasin banyak-banyak karena takut spoiler. Jadi ya udah cerita itu tentang persahabatan antara dua mangaka. Simpel gitu aja. Dan bagi yang belum tahu ini, ya mungkin kalian nggak tahu sih. Itu film dari manga yang juga sama Look Back juga, dan manga ini dibuat sama siapa namanya itu? Aku lupa. Tatsuki. Pokoknya pembuat Chainsaw Man. Namanya itu siapa namanya? Tatsuki Fujimoto. Tahu gak kalian siapa Tatsuki Fujimoto? Iya, Tatsuki Fujimoto is a Japanese manga artist known for his works Fire Punch and Chainsaw Man. Gak usah gitu. Kalian nonton Chainsaw Man gak sih? Raffi deh, nonton Chainsaw Man gak, Raffi? Chainsaw Man enggak. Dibilang gue nonton anime cuma Naruto doang. Ya pokoknya ini manga buatan itu pembuatnya Chainsaw Man. Dan ini jujur ya apa ya? Pokoknya kalau ini film benar-benar rekomendasi banget. Terutama buat kalian berdua nih, Yahya sama Raffi, please nonton anime ini sekarang. Nggak mau. Sial. Masih di bioskop kan? Ini anime tentang mangaka, tentang dua orang mangaka.
Ya, persahabatan antara Berarti dua mangaka. berarti mangaka menulis cerita tentang mangaka gitu. Enggak, jadi gini. Ini oke, jelasin dikit lah plotnya kayak gimana. Jadi ada anak SD namanya tuh Fujino. Dia tuh emang ini apa suka buat manga kan. Dia udah jago lah buat manga. Dan dia itu Ya, ya. buat manga 4 panel buat koran mingguan sekolahnya. Nggak tahu sih di Jepang tuh emang ada budaya kayak gitu apa enggak. Kita emang ada kayak Mhm. budaya kayak gitu kali ya. Dia tuh bikin itu manga 4 panel buat koran mingguan. Nah, suatu hari koran mingguan itu diisi manga oleh anak lain, anak SD juga. Namanya itu Kiyomoto ya. Kalau nggak salah namanya Kiyomoto. Dan gambarnya Kiyomoto itu lebih bagus daripada gambarnya Fujino. Jadi mana membuat Fujino itu iri lah sama gambarnya Kiyomoto. Oh, slice Terus of life ya. Slice of life. Karena ya udahlah. Jadi dari situ dia tuh mulai ngembangin skillnya dia jadi mangaka yang lebih baik lah, gambarnya lebih baik daripada si Kiyomoto. Sampai akhirnya ya udah karena dia kayak nggak bisa gitu kan udah ber, waktu lama bertahun-tahun dia berlatih cuma nggak bisa ya udah dia memutuskan untuk berhenti tapi akhirnya dia disuruh uh, nganterin ijazah kelulusannya si Kiyomoto ke rumahnya karena si Kiyomoto ini kan kayak gak pernah keluar rumah lah dia tuh di dalam rumah terus sibuk bikin manga akhirnya si Fujino disuruh gurunya buat nganterin ijazah karena kan ya yang dalam tanda kutip kenal sama si Kiyomoto itu cuma Fujino akhirnya diantarlah ijazahnya. Jadi dari situ persahabatannya dimulai karena ternyata si Kiyomoto itu ngefans sama si Fujino. Dia tuh terinspirasi gambar mangaka itu dari Fujino itu sendiri. Tapi padahal si Fujino kan kayak gak suka atau bermusuhan lah sama Kiyomoto, tapi ternyata Kiyomotonya ternyata ngefans gitu sama Fujino. Kayak dari situlah persahabatannya dimulai antara dua mangaka itu. Seperti itu. Oh, dua-duanya tuh Oke. cewek ya? Iya, dua-duanya itu cewek. I see. Apa Dan lu ada pikiran apa waktu denger dua-duanya cewek? enggak, saya lagi lihat IMDb ini. Jangan Oh. soalnya kan overly confident Fujino and the shouting Kyomoto couldn't be more different, but a love of drawing manga Tapi brings these two kalau worlds denger together. nama Kiyomoto sama siapa tadi Fuji siapa? Fujino. Itu kayak nama cowok nggak sih? Apa emang nama orang Jepang itu? Ya itu dia makanya gue ternyata dua-duanya ini pastinya ada Dari tulisan cewek. bring these two small town girls. Oh berarti cewek ya. Masih ada di bioskop kan? Ya, masih lah orang baru main. Baru main kan. Dan Lu berarti nonton hari pertama, Pep? Hari kedua. Karena hari pertama, kenapa ya waktu itu hari pertama tuh? Kalau misalnya kursinya udah nggak ada yang enak. Jadi ya udah hari kedua aja. Walaupun hari kedua juga nontonnya kursinya yang Oh, biasa-biasa rame aja. berarti yang nonton rame. Nggak rame sih, cuma kursi yang pengen aku ini ternyata udah dibeli. Jadi kayak ya udah H17 bukan? besoknya aja. Nggak juga sih. Ya. Kemarin nonton 17 kayaknya. Tapi C sih, bukan H sayangnya. Sayang sekali Anda. Di bioskop yang biasa gua nonton 17 nggak di tengah-tengah coy. Di Ya pinggir. beda kan di episode pertama juga dibilangnya khusus Sumarekon Bandung IMAX. Iya sih. Ya, Oh pokoknya itu dia. overall film Look Back ini langsung masuk ke topiknya aja. Iya. Iya. Jadi film Look Back ini pasti kedepannya bakal jadi film animasi atau anime yang memorable banget buat aku karena jujur waktu nonton tuh apa ya gak expect apa-apa walaupun emang dengar-dengar ngeliat reviewnya juga bagus-bagus semua kan jadi ya udahlah tak dari penonton dan ternyata wow sebagus itu seperfect itu ini anime benar-benar masterpiece banget padahal durasinya cuma sejam tapi berhasil banget nyampein cerita yang simple ini secara megah banget terus lagu-lagunya favorit terus belakangnya juga aku juga lagi dengan pause-nya atau skornya dari lagu ini relaxing banget terus ya apa ya dan selama aku nonton ya ini kayaknya pertama kalinya aku nonton film 2 kali hampir nangis di 2 scene yang berbeda dan
merinding lah berkali-kali karena apa ya? Padahal ini cerita tuh film ini tuh simple, cuma karena lagunya begah, terus animasinya juga bagus banget. Jadi benar-benar dapat aja feel-nya pas nonton di bioskop itu. Emang keren banget sih. Terus lanjut Itu ngomong. Look Back itu, gue mau nanya ding, Look Back itu ada seriesnya kah? Look Back gak ada film doang. Ada manganya cuma Film. nggak ada seriesnya. Oh. Lu tadi pengen ngomong apa ya? Enggak, silakan ngomong. Ini bagus sekali Anda berdua ngomong gitu. Jadi terus ya. Kayak manganya itu BTW bukan manga ini, bukan manga yang berseri-seri sampai ada 5 buku lah atau 10 buku lah, enggak. Jadi manganya cuma 1 buku Jadi doang. manga. Oh. Ibarat kalau novel itu cuman satu title dan gak ada franchise-nya gitu ya. Iya. Kalau di dunia manga tuh namanya one shot manga. One shot manga. One Pip, shot manga ya guys ya. apakah lu pernah riset soal film ini? Kira-kira ini nyeritain apa gitu sebenarnya? Maksudnya kayak terinspirasi dari apa gitu? Pernah nggak ya? Kayaknya aku sebelum nonton film ini kayak cuma nonton trailernya doang. Terus udah Soalnya nggak gue ini riset banget. cocokologi doang sebenarnya. Kalau ngelihat dari dua karakternya namanya Fujino sama Kiyomoto, sedangkan dua penulis film ini namanya Tatsuki Fujimoto dan Kiyotaka Oshiyama. Oh, namanya diambil dari ini ya, Apakah nama mereka berdua? penulisnya. I don't know. Gitu. Nggak tahu. Bisa jadi ini kisah nyata nggak sih? Kisah nyata yang dialamin sama dua penulis Gue mikirnya ini malahan nggak tahu sih belum nonton ya. Tapi gue Kalau mikirnya ini kayak semacam love letter untuk manga atau apa? I don't know. Oh iya, bisa jadi. nggak salah Bisa. pernah denger gitu loh. Look Back ini juga apa ya? Kayaknya kisah nyata. Bukan kisah nyata sih. Terinspirasi lah ceritanya dengan si penulisnya itu, si Fujimoto. Waktu dia jadi mangaka itu, kalau nggak salah sih. Namanya aja look back, Pak. Mungkin aja ini dia look back ke masa dia pertama kali ngemanga atau gimana gitu. Bisa jadi. Mangaka, jadi mangaka. Manga itu karyanya, mangaka itu orangnya gitu. Iya. Manga itu karyanya, mangaka orangnya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, look back langsung direkomendasikan oleh Rafif dan dia bilang itu adalah film terbaik katanya, ngalahin semua film yang pernah dia tonton. Ngalahin semua film. Salah satunya. Tadi Anda bilang terbaik, perfect. Wah, hostnya bagus semuanya. Gimana ya? Ya tapi bukan yang terbaik juga. Maksudnya ya one of the best, emang benar sih, one of the best anime, one of the best film secara pribadi. Cuma kalau dibilang terbaik kan ya elah subjektif gitulah, bla bla bla. Walaupun bukan dari aku juga nggak film terbaik, emang ya ini salah satunya lah. Kalau dibandingin sama film anime yang sebelum lo tonton, The Boy and the Heron, gimana Pip? Oh jauh, jujur jauh lebih bagus Look Back daripada Boy and the Heron. Oh berarti kan Boy and the Heron kan menang Oscar tuh. Berarti ini ada potensi menang Oscar juga dong? Please banget. Tapi gini sih, ini kan film kan cuma sejam ya. Di bawah sejam. Apakah bisa masuk kategori Best Animated Feature atau malahan sejam 2 menit Pak di IMDb Pak. Hah? Sejam 2 menit. Itu termasuk intro sama kredit. Ya kan sejam 2 menit. Iya. Oppenheimer kalau misalnya tanpa kredit ya 2 jam bawah. Iya. Tapi film itu masuknya Best Short apa Best Feature ya kira-kira? Dengan durasi cuma sejam gitu. Menurut gue ini masih tetap ke feature sih. Feature ya? Harusnya feature. Iya sih. Tapi kalau ngomongin potensi menang Oscar, kira-kira di tahun ini film animasi yang bakal rilis apa lagi sih ya? Ada judulnya Despicable Me ya? Despicable Me tahun ini kan ya? Iya tahun ini. Itu film masuk Oscar juga suatu keajaiban sih, jujur aja. Iya sih, bener. Gue nggak tahu ya, gue kalau orang-orang yang nilai sih
Ya gitu. Tapi apa ya? Saya pengen ngomongin tadi yang kamu bilang bagusan Look Back apa The Boy and the Heron. Jujur pribadi agak kurang fair buat nge-compare film ini sama film itu. Oh, kenapa tuh? Alias kurang fair kayaknya kalau nge-compare film Look Back sama film Studio Ghibli lain. Soalnya ya Studio Ghibli itu kan, ini masuk ke Studio Ghibli ya. Studio Ghibli itu kan kebanyakan filmnya ini ya, apa namanya, lebih ke fictional gitu. Ceritanya, karakternya segala macam, benar-benar magical gitu. Sementara ya Look Back ini apa ya, real life gitu. Bukan real life sih, Iya, slice of life kan yang lo bilang tadi. Ya, lebih realistis ke dunia nyata dibanding film Studio Ghibli yang kebanyakan fictional dan magical. Jadi monster gitu. Apa? Ghibli itu ada monster gitu nggak sih? Ada ya. Lebih ke ya fictional karakternya banyak. Ya monster tuh lebih ke apa maksudnya kayak ini makhluk buatan gitu. Ya, burung bisa ngomong. Lah iya, Totoro itu kan yang cukup terkenal kan Totoro itu. Walaupun gue nggak nonton, gue tahu Totoro yang kayak penguin. Gue nggak tahu sih hewan apa sih Totoro. Kayak penguin. Iya sih. Kayak kucing deh Totoro itu. Atau apa ya? Apa rakun? Ya itulah pokoknya. Trivia atau fun fact. Jadi dua nama protagonis di film Look Back ini, Fujido dan Kiyomoto, can be combined untuk ngebentuk nama Fujimoto gitu katanya. Nama yang nulis ya. Berarti mungkin aja ini ngisahin si Fujimoto ya. Sumpah kayak nyebutin garam atau apa sih? Itu micin. Ajinomoto itu. Please sponsor. 17 ini. Hai guys, boleh sponsor guys. Kita ada berapa yang nonton ya? Ya pasti naik kok, tenang aja. Ayo sponsor datang ya. Oke, ada lagi yang mau diomongin dari Look Back ini? Kayaknya langsung beralih ke topik. Boleh. Selanjutnya silakan. Atau apa selanjutnya? Mungkin kita mulai dari yang basic dulu sih, kayak kalau misalkan kita ngomongin animasi, itu kita nggak akan terlepas sama beberapa studio-studio film yang cukup terkenal, yaitu yang pertama ada Disney, ada DreamWorks, ada apa lagi sih? Ghibli, betul sekali. Dan ada beberapa production house animasi yang terkenal gitu. Nah, gue pengen tanya ya, menurut kalian berdua, ini gue aja yang nanya nih. Biasanya kan Yahya yang nanya, ini gue yang nanya nih. Teman-teman semua, ini adalah episode di mana Arafi dan Rafif ngelit, oke? Ingat sekali lagi tuh. Gue pengen nanya, apa studio film animasi yang menurut kalian itu the best dan semua animasi yang dibuat itu berkualitas? Ini kalau dari gue dulu ya, dari gue pribadi, studio film animasi ya, yang menurut gue berhasil atau banyak mempublish animasi yang bagus-bagus, yang berkualitas, itu menurut gue DreamWorks. Kalau ngomongin Disney, ya mungkin dia banyak mengeluarkan film-film animasi yang oke, bagus-bagus dan sangat disukai oleh anak-anak gitu. Tapi menurut gue DreamWorks itu walaupun karyanya tidak sebanyak Disney, itu tuh benar-benar tidak segmented gitu. Semua kalangan itu bisa nonton film-film animasi karya di DreamWorks. Nah, itu kalau dari gua. Nah, kalau dari Yahya dulu deh. Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin nggak fair kalau misalnya gue bilang ini adalah the best, karena kayaknya hampir semua film animasi yang gue tonton tuh kebanyakan dari Disney ataupun dari Pixar. Walaupun gue ada nonton dari DreamWorks, gue ada nonton pernah, dari Illumination juga pernah, dari Sony juga pernah. Tapi ya karena banyaknya Disney yang gue jadi, dan buat gue juga sebenarnya yang Disney Pixar, sebenarnya Disney Pixar ya, bukan Disney doang. Itu harus ditekankan sebenarnya. Pixarnya. Pixar sih, lebih ke Pixar ya, bukan Disney-nya. Jadi kalau buat gue ya karena gue lebih banyak jadi Pixar ya, jadinya gue lebih memilihnya ya Pixar, karena banyak film Pixar yang ibaratnya bawa gue jadi ya, misalnya
gue nonton dari kecil segitu, sampai sekarang pun masih mau nonton, misalnya kayak Toy Story, kayak Monster Inc, ataupun Cars dan lain-lainnya. Mungkin karya terakhir Pixar tuh apa ya? Inside Out 2. Oh iya, benar. Belum nonton lagi. Gue juga nggak nonton. Tapi ya mungkin ya beberapa film Pixar ada yang kurang, atau mungkin ya gue mau bilang kurang juga karena gue nggak nonton semuanya juga. Tapi dari beberapa supaya gue cukup suka aja Pixar. Kalau misalnya Disney, gue nggak begitu ada banyak film Disney yang gue nonton sebenarnya. Paling cuman Lion King doang kayaknya, nggak ada yang lain lagi. Film. Other than that mungkin Pixar, mungkin DreamWorks juga bisa. Tapi ini gue lagi scroll DreamWorks ya, yang gue nonton tuh apa ya? Lu nggak nonton film-film Princess Ariel, The Little Mermaid, itu lu nggak nonton? Nggak. Wah, kacau. Iya mungkin kacau, tapi ya gue nggak tahu sih, nggak tertarik kayak gitu. Karena ya dulu emang udah yang penting setelah Global TV apa yang tayang Toy Story misalnya, ya itu yang ditonton gitu, dan akhirnya jadi nonton. Iya bener. Kayak DreamWorks nih kayaknya gue nggak banyak yang nonton. Madagascar pun nonton, mungkin cuma nonton di TV. But anyway, itu dia Pixar, studio animasi yang gue suka lah, ibaratnya favorit gue. Ya, Pep. Aku nggak pastinya sih. Karena aku kalau studio animasi kepikirnya dua, Disney sama Studio Ghibli. Karena dua studio itu yang paling banyak yang aku tonton animasi film-filmnya sampai sekarang. Tapi kalau misalkan disuruh milih, pastinya ya Studio Ghibli. Jujur aja. Studio Ghibli itu ya sedikit backstory. Aku sama sekali nggak suka yang namanya anime. Aku nggak suka yang namanya anime. Jadi yang pas SD TV itu nayangin Naruto, terus apa tuh? One Piece lah mungkin, atau Doraemon, itu aku kalau ada gitu aku langsung ganti karena aku nggak suka. Aku lebih milih nonton yang namanya SpongeBob atau yang lain. Sampai awal pandemi, nggak awal sih, pokoknya awal tahun pandemi, itu tahun 2020. Aku iseng lah nonton film namanya Spirited Away. Spirited Away ya? Spirited Away itu film Studio Ghibli yang paling terkenal lah, ya, ibaratkan baiknya berapa yang bagus. Pas nonton itu kok kayak bagus itu, kok bagus banget, kok magical banget. Kalau yang dulu nggak suka anime, tiba-tiba langsung suka gara-gara satu film itu. Akhirnya dari situ mulailah aku bahasanya, nge-dig up lah, ngegali film-film Studio Ghibli ada apa aja, yang kebetulan semuanya ada di Netflix. Jadi aku mulai nonton dari Moving Castle, Kiki's Delivery Service, Totoro, dan lain-lain. Dan ternyata film-filmnya tuh ngebikin tertarik banget sih, sebagus-bagus itu juga, dan ngebuat aku suka yang nama anime. Dan yang perlu aku bilang lagi soal Studio Ghibli, mungkin Studio Ghibli itu salah satu studio animasi yang konsisten sih, jujur aja, karena setiap film yang dirilis tuh bagus-bagus semua. Mulai dari awal Nausicaa, Valley of the Wind itu tahun berapa ya, 80-an kalau nggak salah, itu sutradaranya Hayao Miyazaki. Sampai sekarang juga film terakhirnya apa, The Boy and the Heron, Studio Ghibli, Hayao Miyazaki lagi. Ya, yang kemarin menang Oscar. Film-filmnya bagus-bagus semua, tapi nggak semua sih. Ada film 1-2 film yang aku kurang serap sama filmnya, tapi ya overall Studio Ghibli itu filmnya bagus-bagus semua, memorable semua. Mungkin andai aja aku nonton itu dari awal, mungkin rasa memorable-nya lebih dapat dibandingkan film-film Disney yang aku nonton dulu. Tapi ya nggak nyesel. Menurut gue tuh Studio Ghibli itu style anime dia tuh anime kan, Studio Ghibli itu ya kan. Style animenya tuh nggak kayak style anime yang lainnya gitu loh. Apa jujur? Iya. Ya kan, kayak dia punya signature tersendiri gitu loh. Mungkin beda sama kalau misalkan gue nonton film gue nonton anime terakhir apa ya, katakanlah
Kimi no Na wa gitu. Kimi no Na wa itu kan emang stylenya bener-bener apa ya? Bener-bener ya style anime lah. Itu kalau gue sebagai orang yang bukan penyuka anime ngelihat Kimi no Na wa, ya stylenya sama aja sama Naruto, stylenya sama aja sama One Piece gitu. Tapi kalau gue ngeliat klip-klipnya dari film-film yang ada dari Studio Ghibli itu, menurut gue emang beda aja gitu loh. Animasinya tuh bener-bener apa ya? Gila sih jujur. Mungkin kalau merhatiin banget flow dari pergerakan karakter, terus mimik muka, pergerakan mulut pun itu bukan sekedar mulut yang bukan nutup buka, jalannya bukan yang generik, tapi setiap pergerakan tuh benar-benar realistis banget. Mulai dari jalan, mulai dari apalah, kayak dada-dada tangan, ngobrol. Pas ngomong pun juga bukan apa ya, bentuk mulut sama dialog yang dikeluarin soal dikeluarin tuh apa namanya sama gitu loh, bukan cuma sekedar bukan nutup mulut doang. Jadi emang produksinya emang gila-gilaan sih Studio Ghibli itu jujur aja dibanding anime-anime yang lain. Tapi bukan berarti yang lain jelek ya, kayak film-film yang apa tuh cinta gitu kan, itu mungkin one of the best visual dari dunia anime, terutama yang terakhir itu Suzume, itu visualnya gila banget. Benar. Lebih ikonik Studio Ghibli sih daripada film yang Makoto Shinkai, jujur aja. Benar. Oke, jadi kalau dari lo Studio Ghibli ya, kalau dari Yahya Pixar, kalau dari gue DreamWorks. Nah, lanjut nih. Tadi kan kita udah nyebutin studio-studio favorit kita semua ya. Nah, kira-kira kalau misalkan bisa kita minta untuk sebutin satu film dari studio yang kita pilih tadi yang menurut kalian harus banget orang tonton nih, karena ini bagus banget buat kalian. Itu apa? Kalau ini mulai dari gue dulu ya, gue sendiri dulu ya. Kalau misalkan ada satu film dari DreamWorks yang harus banget kalian berdua tonton nih, gue yakin kalian berdua udah nonton lah kayaknya. Dan harus banget orang lain tonton. Menurut gue itu adalah Megamind. Kalian udah nonton Megamind? Belum. Sudah dong. Belum? Pep, udah nonton Pep? Aku udah nonton Megamind. Nah, kenapa gue minta kalian buat menonton Megamind? Karena menurut gue Megamind ini kalau dari segi story itu tuh benar-benar menarik loh. Dimana orang jahat dianggap pahlawan, orang baik dianggap penjahat gitu. Iya. Dan ya kan. Nah terus gimana caranya? Gimana selain itu juga di film ini juga menunjukkan gimana seorang yang apa ya bisa dibilang dia bukan orang jahat sih, dia cuman secara tidak sengaja mendarat di penjara kan si Megamind ini. Dan dia nunjukin ke orang-orang bahwasannya dengan semua yang dia punya, dengan kecerdasan yang dia milikin, dia tuh bisa mengalahkan orang terkuat si Metroman itu gitu. Walaupun ternyata pada akhirnya ketahuan kan atau di-spill bahwasannya si Metroman itu dia nggak kalah, dia cuma mengalah aja dari si Megamind gitu. Bahkan dibilang kalau misalkan dia mau, dia bisa ngebunuh Megamind dari lama gitu. Jadi menurut gue dari segi story itu benar-benar kompleks, menarik. Makanya buat kalian yang denger, yang belum nonton, coba tonton Megamind. Itu dari gue. Metroman ternyata Brad Pitt. Iya, benar banget. Itu looknya di animasinya juga mirip banget sama Brad Pitt sih. Metroman. Kayaknya gila-gila nih. Will Ferrell, Brad Pitt, Jonah Hill, Tina Fey, nggak ada yang tahu Tina Fey ya. Sedih dah. Tahu Tina Fey tahu. Pokoknya ada dabernya emang top semua ya. Iya. Dan itu film tahun berapa sih, lupa gue. 2010. Oh ya 2010, dan gue beberapa kali, ya gue nggak bilang sering ya, tapi beberapa kali gue masih suka rewatch gitu, terutama di bagian dimana si pertarungan antara Megamind sama, lupa lagi gue siapa namanya yang Titan. Nah ya yang ditembak sama kayak super serum itu. Iya, Titan. Nah itu salah satu scene yang cukup gue suka gitu. Oke. Trivia.
Kenapa Pip? Apa? Iya, emang seru film Mega Man itu. Musiknya by Hans Zimmer sama Lorne Balfe. Iya bener. Si Hans Zimmer. Scorer ya. Gila juga Hans Zimmer. Hans Zimmer pernah deng. Pernah animasi juga dia kan ya. Lion King Ya ya pernah. sih. Lion King. Dan selain Mega Man ya, ini gue honorable mention dulu. Selain Mega Man ada beberapa animasi lain lagi yang sebenarnya kenapa gue suka Mega Man itu karena dia bukan franchise. Jadi kayak ya udah Mega Man, nggak ada Mega Man 2, nggak ada seriesnya atau apa gitu. Ada. Itu salah Ada, satu coy. yang gue suka. Kalau misalkan ada honorable, oh ada ya? Ada baru dan Tahun ini. Itu tahun ini. Dan produksinya menurun banget sih gitu. Baik yang bilang jelek. 9% Iya. Rotten Tomatoes. Megamind dirilis tanggal 1 Maret 2024. Megamind versus The Doom Syndicate. Emang Dan aneh itu sih. hype-nya nggak dapet. Gue sampai nggak tahu, berarti kan hype-nya bener-bener nggak dapet kan yang Mega Man yang sekarang gitu. Sedangkan dulu tahun 2010, wah itu hype-nya gila banget cuy. Kualitas Mega Man. castingnya aja turun banget. Siapa ini? Ya, animasi Iya. itu Cuman tahu banget. satu doang. Ini Makanya hype-nya kan nggak dapet ya. Sampai gue sendiri pun yang cukup suka sama film ini sampai nggak tahu gitu. Dibandingkan sama, lo tahu nggak waktu pertama kali rilis Mega Man? Dulu itu kan gue pakai TV kabel Indovision kan. Itu gila banget dari segi apa namanya, pengiklanan dari DreamWorks-nya. Terus juga ada tuh live report dari gala premiernya itu rame banget sumpah. Waktu Mega Man yang pertama rilis. Mega Man. Iya, itu Mega Man. Terus kalau honorable mention buat animasi DreamWorks yang lain ya, itu ada banyak sebenarnya. DreamWorks tuh banyak banget animasi yang menurut gue keren, berkualitas. Salah satunya tuh ya gue sebutin aja sini ya, How to Train Your Dragon. Itu gokil cuy. How to Train Your Dragon. Terus Kung Fu Panda, kecuali Kung Fu Panda 4 ya. Itu bagus. Itu bagus. Apa? Iya, Kung Fu Panda DreamWorks sih, lupa. Iya, Kung Fu Panda DreamWorks. Madagascar juga oke. Shrek, ya benar, Shrek Tale. Puss in Boots ya. Bukan ada yang baru ya? Apa? Katanya Shrek itu mau ada yang baru. Shrek 5 atau? Iya, Shrek 5. Iya, Shrek. Iya, benar ada yang baru. Cuman gue nggak ngikutin Shrek sih. Gue malah yang ngikutin tuh Puss in Boots. Gue malah ikutin tuh. Puss in Boots. Aku belum nonton Puss in Boots. Iya, itu basically cerita seekor kucing yang menjadi kesatria. Kemudian dia dijebak sama bukan seekor ya, sebuah telur. Yaitu si Humpty namanya. Humpty Dumpty. Sehingga dia dicap sebagai penjahat. Ya, kurang lebih gitulah. Oke, itu dari gua. Silahkan. Siapa aja yang duluan? Masa host kayak gitu harusnya nunjuk dong. Ya. Kan tadi kayak yang kedua. Oke, Yahya dulu deh, Yahya. Pixar ada banyak banget sebenarnya. Cuman yang bikin gue cukup tersentuh itu adalah Toy Story 3. Basically karena Ya. itu film semacam apa ya, kayak ngajarin gimana caranya kita untuk ngelepas sesuatu yang kita saingin banget. Dan coba untuk ya ngesyukurin apa yang kita punya, which is nyambung juga sama salah satu film Pixar yang menurut gue juga bagus banget. Mungkin bukan favorit semua orang, mungkin bahkan bukan film anak-anak, tapi benar-benar pesannya ya buat gue pertama kali nonton sebenarnya agak pusing pesannya apa, tapi ketika coba untuk nonton lagi dan ya akhirnya kena lagi, itu adalah film Jiwa. Film Jiwa ini di Soul. Ya, film Soul ini Astagfirullahaladzim. apa namanya, dirilis 2021 atau 2020. Itu gue nonton karena nggak ada di bioskop ya, jadi nontonnya di Hotstar. Dan dua-duanya basically tentang
yang satu mensyukuri apa yang kita punya gitu ibaratnya, dan kayak ya lihatlah sekitar kamu gitu loh. Syukurin apa yang kamu punya, dan yang ya kalau misalnya kamu tuh bukan nggak bahagia atau gimana pun, itu karena ya kamu nggak lihat apa di sekitar kamu gitu. Padahal yang kamu punya itu benar-benar luar biasa gitu. Dan Toy Story 3 masih sedih banget sama lagu endingnya itu yang So Long itu. It's very touching. Mungkin itu doang sih. Tapi Sangat singkat. di Toy Story 4 juga ada scene sedih kan, yang perpisahan antara Buzz sama Woody. Itu jujur ya, itu salah satu scene yang berhasil membuat gue meneteskan air mata. Serius Itu gue. satu-satunya scene di Toy Story 4 yang buat gue ya cukup sedih, dan ya sedih sekali itu. Iya, bener. Saya nonton itu di bioskop. Feel bener-bener berasa ya, sumpah. Oke, mungkin katanya ada kabar Toy Story 5, bener gak sih? Nggak ada. Jangan ditonton. Nggak ada. Nggak usah ditonton. Secara fakta ada, tapi secara hati nurani nggak usah lah. Iya. Tapi ada nih ngomongin Pixar ya. Ngomongin Pixar. Lo tau nggak ada unpopular opinion yang berkembang di fandom yang bilang kalau Cars 2 itu tuh terlalu kompleks untuk menjadi film anak-anak. Oh, enggak sih. Cars yang kedua ya, especially Cars yang kedua. Gimana menurut kalian? Menurut aku enggak sih, jujur aja mah. Cars 2 itu basically mungkin emang menyimpang banget sama Cars pertama. Benar-benar menyamping mana? Menyamping. Sial. Enggak, tapi ada beberapa hal yang membuat unpopular opinion itu gitu. Salah satunya kayak lu masih inget gak sih di awal film Cars itu tuh ada kotak warna merah yang ditunjukin ke profesor, tau gak sih yang waktu siapa namanya Finn McNeil-nya gantung di langit. Iya. Nah, ternyata itu adalah mata-mata temannya Finn McNeil. Jadi pas Finn McNeil bilang pas manggil temannya gitu ya lewat alat komunikasinya, temannya itu nggak jawab. Dan ternyata temannya itu udah hancur jadi bentuk balok gitu, tau gak sih kalau misalkan di pembuangan sampah itu kan. Pantesan si Finn kayak kaget deh. Iya, nah itu kan lu nggak sadar kan? Itu yang dibilang terlalu kompleks buat. Kayaknya obvious. Salah satu hal yang membuat unpopular opinion Cars 2 itu terlalu kompleks untuk jadi tontonan anak-anak gitu. Termasuk yang kan Mater itu kan sebenarnya kan bukan agen mata-mata kan. Dia tuh kayak agen operan gitu loh dari agen yang aslinya. Lo tau nggak agen yang aslinya itu mati kan gara-gara kebakar. Dia dibuat overheat, mobilnya dibuat overheat pakai oli nol, abis itu ditembak pakai gelombang elektromagnetik, terus meledak, mati gitu. Iya. Tuh, itu yang beberapa hal lah, dan masih ada hal lain lagi, gue lupa sih, gue nggak nyatet ya. Pokoknya ada beberapa hal lain lagi yang membuat orang-orang bilang, wah ini cerita Cars 2 ini terlalu kompleks untuk ditonton anak-anak gitu. Karena bener-bener apa ya, story-nya tuh bener sih kalau kata lo, itu tuh bener-bener apa sih namanya, bener-bener menyimpang lah. Dari yang aslinya itu kan Cars itu harusnya film balapan kan, tiba-tiba menyimpang jadi film mata-mata gitu. Ya itu dia banyak protesnya gitu, kayak ini apaan nih tiba-tiba pindah. Banyak yang bilang katanya, dan mungkin hampir semua film animasi juga ada alasan ini, yaitu adalah ya butuh bikin merchandise baru biar dapat duit banyak gitu Disney-nya, Pixar. Jadi bikin Cars 2. Karena bagi perusahaan seperti Disney itu sangat mudah untuk menjual merchandise-nya kan. Iya, apalagi ngejualnya lewat perusahaan yang dipunyanya juga Hasbro. Gampang banget. Itu dia. Tapi jujur waktu nonton Cars 2 enjoy aja sih sebenarnya. Mungkin karena aku nggak terlalu fokus banget ke cerita. Ini btw dalam konteks aku masih kecil ya, waktu masih SMP SD lah. Enjoy aja. Mungkin karena filmnya seru di pandangan aku, jadi kayak ya udah, cerita tentang si balapan, masih ada balapannya, cuma yang di dunia, cuma meternya ternyata disalahpahami jadi mata-mata, terus mata-mata yang ketangkap.
Udah selesai. Dan pemeran utamanya ganti di Cars 2, pemeran utamanya ganti kan, bukan McQueen. Jadi meter. Ya, sudah. Kayaknya orang yang bilang kalau misalnya Cars 2 itu terlalu kompleks, nggak tahu ya. Ini opini. Entah dia lupa dia pas kecil kayak gimana atau ignoran atau gimana, karena ya kayak yang tadi Raffi bilang, dia nggak mikirin ceritanya, plotnya, kompleksnya gimana gitu. Yang penting kan kids seeing something goes boom, and then happy gitu misalnya, gimana kan kebanyakan anak kecil kayak gitu gitu. Benar-benar dibilang terlalu kompleks itu kan sebenarnya karena anak kecil ketika nonton itu nggak terlalu menotis hal itu kan, kayak yang Raffi bilang tadi, lo nonton ya enjoy aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita nih yang udah paham nonton film itu kita mengetahui hal-hal yang mungkin tidak terlalu dipedulikan oleh anak kecil yang nonton gitu loh. Contohnya yang tadi gue bilang, yang ada mobil yang hancur, terus mobil yang meledak. Ya anak-anak kan bener katanya ya anak-anak yang nonton itu cuman kayak, wah, I just want to see something boom. Atau nggak yang ngeliatin karakter yang dia suka aja, itu dia gitu. Nah McQueen. Iya. Tapi kalau misalkan kita nih, apalagi kita kan udah sedikit paham tentang story development, terus gimana cara pengembangan sebuah karakter, itu kan jadi kayak, oh ternyata ini cukup kompleks ceritanya. Dari yang mobil yang hancur, ada mobil yang meledak, ada mobil yang dibunuh, ada ya macam-macam lah. Karena kan pada dasarnya kalau misalkan bercerita tentang mata-mata, itu pasti bercerita tentang pergerakan bawah tanah kan. Pergerakan bawah tanah dalam tanda kutip ya. Nah itu emang dilakukan oleh si Sir Axelrod pada faktanya gitu. Cuman anak-anak yang nonton, mereka nggak akan notice itu kan, kayak ya udah nonton film aja, yang ini jahat, yang ini baik gitu. Iya betul. Tapi kalau misalkan kita yang melihat kayak, oh ini ada pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Sir Axelrod, ada mafia, ada apa segala macam gitu. Iya, bisa sih. Itu kalau Cars 2 dibikin live action, rated R itu film dewasa, bukan film yang lain. Don't give them ideas. Orang Disney denger ini langsung, oh iya juga ya. Sejauh ini nggak ada film Pixar yang di live actionin kan? Nggak ada. Good. Kayaknya memang bukan buat dibikin live action sih emang kayaknya. Jangan. Gue lebih kan sebenarnya banyak ya di Twitter ya, media sosial lah, yang bilang kalau misalnya Cars 2 tuh jelek. Kalau misalnya lebih jelek daripada Cars 1 mah ya jelas. Tapi gue nonton, nggak tahu nih, mungkin ada yang beda, tapi gue nonton Cars 3 aja nggak tertarik. Bukan nggak tertarik, waktu itu nonton dan kayak lupa lo maksudnya kayak gimana, apa yang terjadi. Itu si cewek yang kuning atau oranye juga, itu namanya siapa gue lupa gitu. Gue tahu sebenarnya itu film basically kan itu film kan sebenarnya passing the torch gitu ke next generation. Tapi ya udah nggak ada lanjutannya lagi gitu. Mungkin ada lanjutannya lagi di short kayak Pixar di Hotstar mungkin, but nggak tertarik juga sama Cars 3 sebenarnya. Lebih bagus Cars 2 Pak, kalau dipikir-pikir lagi. Cars 3 itu bagus menurut aku ya. Nggak, bukannya mungkin gue harus nonton Cars lagi, tapi gue nggak mau nonton lagi sih. Cars 3 itu kan pada dasarnya kayak bener yang Yahya bilang tadi kan, penyerahan atau pergantian generasi atau regenerasi gitu kan. Jadi kayak yang tadinya McQueen, dia kayak menyerahkan legasinya ke si Cruz Ramirez yang mobil warna oranye itu. Nah kalau menurut gue, pada intinya pesan yang pengen disampaikan itu cuman itu doang kan. Cuman ibaratnya kayak sampingan-sampingannya lah bahasanya. Apa sih bahasanya yang untuk menghantarkan cerita itu supaya menjadi lebih smooth. Itu yang menurut gue agak kacau sih sebenarnya. Dari yang awalnya tiba-tiba dia nyuruh si Cruz balapan itu aja gue udah, kok tiba-tiba dia nyuruh si ini buat balapan gitu. Reasoningnya tuh kurang loh, kayak si McQueen kan nyuruh Cruz balapan cuman gara-gara dia ngelihat Cruz pakai simulator kan. Yeah. Jadi kayak ya
Kalian nonton kurang. film Cars 3 ini apakah pas di bioskop atau udah pas udah di digital gimana? Gue nonton kalau gue di digital. Sama digital juga. Gue pengen nanya sebenarnya apakah emosional kah film itu? Kalau dari gue enggak sih sebenarnya, enggak begitu emosional lah. Iya, enggak juga sih. Cuma Justru ya, lebih emosional yang kedua kalau menurut gue, di mana si McQueen nyuruh Mater buat pulang ke Radiator Springs itu benar-benar berasa banget loh di ulu hati gue loh, serius. Ini nggak dibuat-buat ya, tapi kayak si McQueen nyuruh Mater buat pulang ke Radiator Springs itu gue anjir nih, McQueen jahat banget anjir kata gue. Iya sih, tapi lebih ke apa ya, maksud gue tuh kayak ke apa, Cars 3 itu semacam kayak tanda perpisahan penonton ke Lightning gitu. Karena Lightning sendiri sebenarnya nggak kerasa tua gitu, maksudnya nggak setua si Doc Hudson. iya, sih. Gue lagi-lagi gue lupa sebenarnya filmnya kayak gimana, jadi bagusnya sih kalau misalnya lebih emosional gitu, udah tua gitu misalnya. Dan nggak bakal ada lanjutan ya kan, setahu gue. I hope not. Belum ada sih. Tapi kalau misalnya soalnya udah ada duit, yang ngebantah rumor itu loh. Gila loh, posternya udah tersebar di mana-mana loh, tau nggak posternya yang terkenal banget, poster Cars 4 itu yang apa namanya, McQueen udah ketutup kain warna biru, tau nggak? ini Itu buatan kayaknya. poster film pertama deh. Nah iya itu masalahnya itu. Itu emang fanmade, pada dasarnya fanmade. Iya, itu film pertama itu. Ya, oke lah. Anyway, itu dia nama panjang banget di Pixar nih. Iya, seru soalnya. Oke, lanjut tuh ya, Rapip. Apa Pip yang menurut lo pendengar harus nonton nih film ini dari Studio Ghibli? Ini kayaknya aku ngomongin Studio Ghibli gak bakal kalian nyaut-nyaut sih. Karena yang nonton kayak aku doang. Jadi anyway, apa-apa. Menurut aku sebenarnya ada dua sih. Boleh kan dua kan? Nggak apalah dua lah. Yang menurut aku wajib gue tonton. Pertama yang umum dulu, udah pasti Spirited Away. Jadi Spirited Away itu ya, bagi yang belum tahu, ini film tentang nggak sih? Kalau bagi yang belum tahu, masa kalian belum tahu sih film ini apa ada gitu? Kayak Spirited Away itu Tahu. nah kan, pasti tahu lah mau gue nonton atau enggak. Spirited Away itu cerita tentang seorang keluarga yang dimana tuh mereka kayak tersesat itulah. Tersesat memasuki sebuah kuil di mana di dalamnya itu kayak ada perjamuan gitu, baik makanan. Akhirnya orang tuanya itu kayak ya udah kita makan aja dulu sambil tunggu orang-orang datang karena tempat itu kan kosong gitu kan, jadi ya udah. Tapi si anaknya nggak mau dan dia ya udah melihatnya sekeliling sampai akhirnya dia sadar kalau ternyata tempat yang dia masuk itu sebuah kayak tempat berhantu lah dalam tanda kutipnya. Dan orang tua yang makan perjamuan itu dikutuk oleh ya kekuatan spirited. Oh ini horor? Enggak horor, drama lah. Cuma ya itu exaggeration aja. Jadi ya keluarga dikutuk, mereka jadi babi. Dari mana mereka kayak detain lah oleh mereka semua. Jadi si anak perempuan itu namanya siapa namanya itu? Chihiro. Jadi dia berusaha untuk keluar dari tempat itu sekaligus membebaskan orang tuanya dari kutukan itu. Yang dimana dia tuh harus bekerja untuk seorang penyihir namanya Yubaba kalau nggak salah tuh namanya. Dia terus bekerja di tempat pemandian gitulah. Tapi dasarnya dia tuh sebenarnya orangnya tuh kayak apa ya? Pemalas terus kikuk gitulah. Sampai akhirnya dia mengembangkan diri dia menjadi karakter yang lebih berani, lebih disiplin juga. Pokoknya ini film bagus banget deh. Aku nggak bisa ceritain lebih. Tapi ini film bagus banget. Ini juga satu-satunya anime kalau nggak salah yang menang Oscar Best Animated Feature. Jadi ya suatu pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Jadi pokoknya tonton Straight Away, ada di Netflix. Jadi ya, nonton guys. Terus yang kedua? Yang kedua sebenarnya personal sih.
bukan film yang apa ya? Apa ayo? Lah. Kenapa Anda tiba-tiba diam Anda? Tiba-tiba diam. Sorry, different dikit. Jadi ini filmnya film apa ayo? Oke, jadi itu filmnya guys ya. ya, ntar, belum. Oh, belum. Dibuat pusing guys kita guys karena saking banyaknya. Mari kita tebak. Pi, mari kita tebak. Ada pasti Mirai. Ada gangguan dikit. Pasti Nino. Itu bukan Studio Ghibli. Oh, bukan. Enggak. Penasaran. Jadi film itu judulnya When Marnie Was There. Ya, When Marnie Was There itu sebenarnya bukan film yang populer banget lah di kalangan dunia studio Ghibli. Tapi menurut aku ini film, ya nggak terlalu hype. Tapi ini menurutku film one of the best dari studio Ghibli, one of the best anime movie juga. Jadi cerita itu tentang anak perempuan yang penyakitan. Dia itu dipindahin ke desa di mana paman sama bibinya tinggal, ya kan? Dan di situ dia tuh kayak tidak sengaja sih, ya tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan namanya Marnie. Jadi disitulah mereka mulai menjalin persahabatan yang unik lah, sampai akhirnya ya gimana ya? Pokoknya nggak bisa dijelasin lanjut sih, kalau dijelasin lanjut kayaknya bakal spoiler. Pokoknya mereka menjalin persahabatan yang unik di desa tersebut. Mungkin kalau didengar-dengar ini mirip dengan cerita film Look Back, persahabatan lagi antara dua cewek. Jadi ya itulah. Boleh. Tuh, jadi rekomendasi dari Rapip, dua film yang direkomendasikan oleh Rapip apa Pip? Yang pertama Spirit Away, yang kedua When Marnie Was There. Oke, itulah pokoknya When ya. Nah, sekarang Marnie Was There. Ini isinya orang-orang Inggris semua coy. Apa? Hailey Steinfeld. Itu dubbing Englishnya. Oh, dubbing Inggris. Kalau dubbing Jepangnya ya udah dubbing Jepangnya orang Jepang. Lo lihat dubbing Inggris? Kan gue lihat When Marnie Was There. Saya Hailey Steinfeld. Tapi Marnie itu kayak nama orang Indonesia nggak sih? Iya, gue tuh tadi lagi mikirin jokes apa ya yang Marnie. Kayaknya nggak Marnie bisa kayak gitu. Iya. Tapi masuk nominasi Academy Award Best Animated Feature Film. Yes. Oke. Dapat nominasi juga, tapi kalah sama Inside Out, yang bikin aku cukup kesel juga sih, karena ya kok bisa kalah gitu. Ya tapi udahlah, apalah. Tapi Inside Out pertama oke sih kalau dari yang gue lihat ya. Ya, tahu sih kalau emang apakah itu memang bisa mengalahkan When Marnie Was There, karena kan gue belum nonton kan When Marnie Was There. Terus kita kesampingkan dulu masalah studio dan film yang harus kalian tonton. Pokoknya film-film yang kita sebutin nanti kalian wajib nonton ya guys ya. Itu adalah film-film rekomendasi dari kami bertiga gitu. Oke, lanjut Pip. Kira-kira kita bakal bahas anime apa lagi Pip? Kok tiba-tiba jawab langsung dilempar gitu ya. Tadi yang ide pertama siapa? Nggak lucu deh. Tiba-tiba Pip bahasanya anime apa lagi Pip? Kan kenapa tiba-tiba anime? Enggak, tadi kan lu bilang di awal kan kita mau bahas anime apa gitu loh. Nah, apa ya? Ya maksudnya kalau bahas anime kan ya aku doang yang ngomong men. Animasi. Astagfirullahaladzim. Sorry guys. Kan? Animasi. Salah sebut. Typo. Animasi apa lagi Pip yang misalkan animasi terapa gitu. Bahas anime yuk. Kayaknya aku pengen ngomong suatu anime deh. Tapi apa ya kira-kira? Ya udah silakan aja. Ya diajak bahas anime. Ya enggak kan, the floor is yours buat kalian berdua. Lagi-lagi saya ingatkan lagi guys, episode ini walaupun si Raffi bilang katanya minta untuk bentar aja episode ini, tapi ini udah 1 jam 9 menit recordingnya. Jadi silakan, the floor is yours. Gue bakal jadi moderator di sini. Anime apa lagi? Kayaknya biar ya bisa ngomong, kayak ngebahas Disney aja deh. Enggak usah. Come on, ini butuh 1 episode dan banyak episode lagi in the future di mana kalian yang banyak ngomongnya gitu, jangan cuma gue doang. Oke. Ini kita mau kesampingkan yang tadi dulu ya. Gue pengen nanya, kalau misalkan gue tanya kalian berdua nih, sebutkan 1
anime Anime yang atau animasi? animasi. Astagfirullahaladzim. Kayaknya gue harus nulis deh. Sabar. Aduh. Ditanya anime ya lo nonton. Kenapa ya? Sebutkan. Gue lagi mikirin gitu di otak dia tuh kenapa kata pilihan pertama tuh anime. Pasti ada sesuatu di masa kecil dia tuh anime gitu. Kita harus bikin satu episode khusus psikologi Raffi. Bahas anime. Sorry. Kalau misalkan, balik lagi ya. Kalau misalkan kalian disuruh sebutin satu animasi yang apa ya, ibaratnya yang paling memorable atau yang terfavorit atau yang menurut kalian orang harus banget tonton nih, selain yang tadi ya tentunya. Kira-kira apa? Berarti nggak boleh nyebut yang udah kita sebut gitu ibaratnya. Ya boleh sih sebenarnya. Cuman kan kalau yang tadi disebut itu berdasarkan studio yang kalian pilih kan. Ya tapi bagusnya nggak boleh sih. Jadi biar seru dikit gitu. Oke, itu bebas, itu bebas. bebas. Apa ya? Silakan. Apa nih? Rafif. Siap dulu. Gue hitung 1 sampai 3. Oh, ya Rafif dulu aja dia sudah mikir. Oke, dari gue dulu deh. Ya silakan. Dari gue ya, animasi yang menurut gue the best. Bahkan animasi ini tuh setahu gue itu cuman ada satu film doang. Dia nggak punya franchise. Dia animasi buatan, aduh lupa lagi gue, DreamWorks apa Disney ya? Kalau nggak salah sih Disney. Sebut aja judulnya. Judulnya adalah Wall-E. Gue yakin kalian udah nonton sih harusnya. Ini is a disgrace that you don't know that that's from Pixar. Harus mikir Gue dulu. lupa. Soalnya gue mikirnya kayak bentukan animasinya tuh mirip gitu loh antara Pixar sama Disney gitu loh. Wall-E antara kan. Pixar sama DreamWorks gitu. Jadi menurut gue Wall-E ini kan mengisahkan tentang banyak sih sebenarnya representatifnya gitu. Ada yang bilang ini kisah cinta antara dua robot. Ada juga yang bilang ini adalah kisah cinta antara manusia dengan bumi. Ada juga yang bilang ini adalah kisah cinta antara masa depan dan masa lalu gitu. Bener-bener kompleks dan gue suka banget ini. Sumpah ini anime kan, animasi yang harus banget kalian tonton. Oke. Kenapa singkat banget? Oke ya, gue kayaknya harus nge-ban kata anime di dalam hidup gue. Nah, lu harus pakai sticky notes terus lu langsung coba tempat mana yang bisa lu lihat terus gitu. Ya animasi gitu. Anime. Justru kebanyakan orang tuh justru kayak ini loh film animasinya Studio Ghibli langsung pada salah harusnya anime, ini kebaliknya. Itu animenya Pixar. Hah? Kapan Pixar bikin anime? Wall-E gue juga suka sebenarnya. Gue tadi mikir-mikir kayaknya mau ngomongin Wall-E tapi ternyata udah keambil duluan. Soalnya Wall-E itu bukan cuma filmnya doang yang bikin gue memorable, tapi itu adalah game PSP-nya. Gue main game PSP-nya itu berapa kali itu tamat dan seru sekali. Ada apa? Tahu lagi kalau ada game-nya. Ya dan gue tuh kayaknya baru awal dapat punya PSP gitu terus main dan seru sekali itu game-nya. Simple sebenarnya dan plotnya juga tentunya ngikutin sama sama filmnya. Tapi ya seru sekali, memorable sekali sebenarnya Wall-E juga buat gue. Sangat. Karena apa ya, story development itu bener-bener bagus banget loh. Dari yang awalnya si Eva kan, masih inget gue nama robot yang Eve. Nah si Eve itu bukan Eva. Dia kan awal-awalnya kan dingin, dia feel-nya dingin gitu, terus dingin, perilakunya dingin ya ke si Wall-E. Abis itu si Wall-E-nya kan berusaha buat cari perhatian sama si Eve, cuman gak dihirauin sama sekali gitu. Dan itu ceritanya itu terus berkembang. Tahu nggak sih kalian itu berkembangnya itu kayak terbalik gitu loh. Semakin lama itu si Eve-nya tuh semakin mendapatkan perhatian si Wall-E, tapi justru si Wall-E malah sebaliknya gitu. Sampai akhirnya si Wall-E kan sampai hilang ingatan kan.
I disagree. Gara-gara apa ya? Gara-gara apa sih dia? Gara-gara rusak apa? Kata gue bukan kebalik kayak misalnya si Wall-E-nya justru yang makin ngejauh. Sebenarnya Wall-E mah nggak pernah ngejauh, cuman ya gara-gara dia ibaratnya overwhelmed, gara-gara di press gitu kan sama si mesin yang ada di kapal itu. Jadinya kan rusak. Jadinya ya hilang ingatan doang sebenarnya. Iya, Jadi ya, yang gue maksud itu yang pada akhirnya tuh justru terbalikannya gitu loh. Jadi si Eve-nya berusaha buat nyari perhatian si ya. Wall-E-nya, sedangkan di awalnya kayak semacam sebaliknya. puisi gitu lah. Iya, betul sekali. Openingnya AB tapi endingnya BA gitu. Dan banyak banget pesan moral yang ada film ini. Kayak yang gue bilang tadi itu ya, banyak orang yang bilang ini adalah film kisah cinta antara dua robot. Ada juga yang bilang ini kisah cinta antara manusia dengan bumi. Ada juga yang bilang ini adalah kisah cinta antara masa lalu dan masa depan gitu. Karena kan di filmnya waktu mereka mendarat lagi ke bumi benar-benar gersang gitu kan, gak ada tumbuhan sama sekali gitu. Sampai akhirnya si kaptennya yang akhirnya bisa berdiri setelah sebelumnya dia tidak bisa berdiri. Iya. Dia nanam bibit pohon. Itu adalah bentuk kayak kecintaan antara manusia dengan bumi gitu. Setelah sekian lama mereka tidak merasakan itu, jadi kayak akhirnya manusia jatuh cinta lagi sama bumi gitu. Buat gue ini semacam ya ada percintaan itu tentunya ada antara si Wall-E sama si Eve juga. Cuman buat gue salah satu yang benar-benar setelah ibaratnya makin dewasa dan makin ngerti banyak hal selain pas waktu kecil, ini gambaran kayak semacam ya inilah separah inilah gitu makhluk manusia tuh ke bumi itu ibaratnya sampai-sampai udah nggak bisa diselamatin lagi buminya dan mereka pun pergi ninggalin bumi sama sekali dan endingnya mereka harus balik lagi karena emang itu kodratnya bumi hanya bisa dihubungkan sama manusia hanya bisa dihubungkan sama bumi. Jadi dan itu kayak masa depan yang suram banget ini sebenarnya. Dan itu nyambung ke sebuah quotes yang bilang kalau monster sebenarnya itu adalah manusia. Tahu nggak lu quotes itu? Nggak tahu, belum pernah dengar. Karena cuman manusia yang mungkin hewan itu kan hewan-hewan itu saling memburu satu sama lain itu kan untuk bertahan hidup. Kan pada akhirnya itu akan membentuk rantai makanan kan. Sedangkan manusia itu merusak semuanya, dari pohon dirusak, hewan dirusak, permukaan bumi dirusak. Makanya orang bilang kan kayak monster sebenarnya itu ya manusia. Monster paling seram. Itu kalau dari gua. Oke, beres. Rafif. Kan gitu dong. Ya. Silakan, siapa yang mau duluan? Rafif? Boleh, Rafif. Sial. Ya udah. Dari studio lain ya. Bebas, gak harus dari studio lain. Yang penting film yang paling memorable dan menurut lo orang lain harus nonton gitu loh. Ini kalau dibilang memorable sih enggak, cuma kayak yang udah dibahas, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Apakah sudah nonton? Udah nonton. Bukan yang Into ya? Bukan, yang kedua, yang Cross. Yang Across the Spider-Verse kan? Iya. Yang kalah sama The Boy and the Heron. Iya, kalah sama The Boy and the Heron. Padahal aku ngedukung Spider-Verse tapi ternyata yang menang gitu. Jadi, tapi nggak apa-apa lah. Fair play. Tapi anyway, Across the Spider-Verse itu menurut aku salah satu film animasi terbaik sih, jujur. Kayak, ya tahu sendiri lah, style animasinya kan berbeda dari film-film yang lain. Yang pertama kali dikenalkan di Into the Spider-Verse. Dan ternyata di Across the Spider-Verse ini lebih ditingkatin lagi kualitasnya. Dan ternyata emang bagus banget lah. Kualitas animasinya. Tapi ya apa ya? Kita jujur kalau dibilang memorable sih enggak ya. Kayak menang di animasi sama cuma menang di animasi sih. Cuma maksudnya kalau ceritanya bagus. Cuma ya apa ya? Kalau dibilang memorable setelah yang kita omongin tadi kayaknya enggak juga. Tapi ya recommended lah buat ditonton. Oke. Tapi ada satu anime lagi nih.
satu anime yang memorable banget buat aku dan kalian mesti nonton. Judulnya A Silent Voice. Pernah dengar gak A Silent Voice? Enggak, gue belum deh. Anime. Gak pernah ya? Anime. Jadi Silent Voice itu ceritanya tentang apa namanya? Tentang anak cowok yang dimana tuh sekolahnya kedatangan murid baru cewek yang tuli. Nah, anak cowoknya Oke. ini sebenarnya anak cowoknya itu pembuli. Jadi kayak pas apa namanya? Pas si anak ceweknya ini apa namanya? Datang, dia tuh kayak ngebully-bully terus gitu lah. Hmm. Padahal si ceweknya ini ya cuma pengen berteman aja sama si cowoknya itu. Hmm. Akhirnya pas si cowoknya kayak apa ngebully-bully terus, datanglah konsekuensinya. Gimana dia tuh kayak mulai difitnah, mulai dijauhin sama teman-temannya. Yang membuat aksi bullyingnya si cowok itu ngebuat si ceweknya ini keluar lah dari sekolah. Sampai time skip ke waktu dia udah SMA. Dia itu kayak udah desperate lah sama namanya kehidupan. Tapi dia sekaligus pengen minta maaf ke si ceweknya ini. Hmm. Akhirnya dia kayak nyari-nyari gitulah ceweknya di mana. Sampai akhirnya ya ketemu dan minta maaf dan mereka pun berteman tuh. Tapi itu bukan endingnya ya. Endingnya masih jauh dari itu. Itu cuma versi besar ceritanya doang. Tapi sangat Oke. recommended untuk ditonton. Itu series Ada apa movie? movie, film. Hmm. 2 jam 9 menit. Gila. Yes. Normal lah untuk ukuran film. Nggak lebih-lebih amat. Tapi untuk film Ada di anime, Netflix, jadi bisa ditonton. kayaknya hampir Netflix semua tulis. anime itu di Netflix ya. eh Yang lu tonton Netflix hmm, loh. ya, yang pertama kebanyakan Netflix sih. Cuma film-filmnya ini, film-film yang kalau Shinkai kayak Your Name, Bettering With You, Suzume itu nggak ada di Netflix. Ada ya di ini, di Prime Video. Kalau kayak gitu-gitu mah. Entah kenapa masuk Di ini Netflix. di video.com juga ada. Oh ya? Iya di Oh, video.com anime-anime yang lama bahkan kayak Naruto itu ada cuy. oh iya, ada. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Di video juga ada ternyata. Iya. Tapi itulah, Silent Voice sangat recommended buat ditonton. Buat kalian. Oke. Please tonton. Silakan ya. Oke, itu dia pemirsa episode ini. Oh iya. Oh, belum ya? Belum. Apa sih tadi awalnya, memorable ya atau apa? Ya, sebutin salah satu anime yang paling berkesan dalam hidup lo. Pip, please Pip, nih orang ngomong anime terus Pip. Oke, aku aja yang ngomong deh. Apa Dari film tadi animasi juga yang gue suruh Rapip yang ngomong. Aduh, ya, apa film animasi yang membuat kamu memorable dan recommended selain dari studio yang Anda sebutkan tadi? oh harus selain dari Pixar tuh. Enggak harus itu. Susah Yang dong. penting Oh, nggak harus ya. kalau misalkan gue sebut satu anime, satu animasi atau anime. Dia barusan ngomong anime lagi ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya ya lagi-lagi portofolio gue kebanyakan Pixar sebenarnya. Ada satu film yang gue cuma nonton sekali, tapi terus sempat ada yang ngebahas di Twitter dan ternyata ceritanya cukup sedih. Tapi gue nggak nonton ulang, jadi cuma nonton salah satu scene yang dibilang sedihnya itu. Itu adalah Monster House kalau nggak salah namanya. Oh iya. Ya, gue akan mencoba untuk menebak ceritanya karena udah lama nggak nonton juga. Tapi basically 3 anak ini sering bermain bareng. Ini nutshell. Sering main bareng, kemudian mereka main di depan halaman rumah yang kelihatan kosong dan udah ditinggalin. Ternyata rumah itu ada yang punya itu adalah kakek-kakek gitu. Entah kakek-kakek atau mungkin orang tua yang udah hampir tua gitu ibaratnya. Nah cuman mereka selalu dimarahin terus kalau misalnya bola mereka masuk ke halaman atau gimana pun mereka selalu dimarahin gitu. Dan seakan-akan si kakeknya ini kayak orang jahat mungkin mau ngebunuh si anak-anaknya itu mungkin.
Tapi ternyata di balik itu, di balik kemarahan itu ada kesayangan seperti semua amarah yang selalu kita dapatkan dari orang tua kita. Setiap amarah pasti ada rasa sayang, dan si kakek itu ternyata juga punya alasan kenapa kenapa dia bukan nyerang sih, lebih kayak marah besar ke si anak itu untuk udah lalu pergi dari halaman rumah gue gitu. Karena ternyata bukan ending sebenarnya, kayak backgroundnya sedih sekali. Ya, Monster House. Itu dan gue baru tahu ternyata itu adalah mereka pakai teknologi mocap. Gue kira mereka kayak rigging gitu, ternyata pakai teknologi mocap gitu. Dan kalau nggak salah yang siapa ya? Gue kayak pernah dengar atau nggak tahu nama orang aktor yang jadi ininya. Steve Buscemi, gimana cara nyebutnya dia? Oh, Steve Buscemi. Iya, yang jadi Mr. Nevercracker. Oh, baru tahu. Oh ya, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Adeknya Maggie Monster Gyllenhaal. House itu animasi dari rumah produksi apa sih? Dari mana ya? Sony. Oh, Sony. Dari Sony. Oh, Sony juga ngeluarin animasi. Ya kan tadi dia habis ngomongin Spider-Man. Spider-Man kan Sony, Pak. Iya. Ternyata Sony itu, saya baru tahu gitu. Jadi ya Monster House. Dan sepertinya saya harus sedikit berhenti ngomong karena hujan sudah mulai menderas di sini pemirsa. Saya tidak tahu ternyata hujan. Jadi itu dia sih paling Monster House. Terus sama mungkin kalau Pixar Mr. Incredibles gue sebenarnya suka loh. Gue nggak suka banget bukan nggak suka banget, biasa aja sama Mr. Incredible. Mr. Incredible, The Incredibles yang kedua. Tapi kalau yang pertama seru sekali, benar-benar kekeluargaan dan ya menarik lah. Intinya itu. Guys, closing jangan saya ya. Nggak kedengeran loh suara hujan. Ya karena ini pakai denoise, kalau misalnya tuh kedengeran nggak? Sudah mulai ada suara-suara hujan. Iya, ada. Oh, oke. Ada yang mau diomongin lagi, Pip, tentang animasi ini? Animasi Tonton Look Back sekarang di bioskop, please. Oh guys, tonton Look Back. Sekarang lagi tayang di bioskop. Wajib. Dan untuk siapapun pemilik produk yang mendengar ini, tolong, kami butuh sponsor. Ya, padahal tau nggak yang nonton podcast kita tuh cuma berapa orang coba? Itu pun gua. Nggak usah di-spill dong. Ya tapi banyak kok. Kita ada total 700 kali ditonton kali atau berapa? Oh, lumayan. Sebenernya gue tadi pengen ada mungkin bisa ide lagi kayak underrated animasi, tapi hujan makin deras pemirsa. Oke, kayaknya kita harus sudahi. Apakah ada yang nggak lama nggak harus diudahin, kan kalian bisa lanjut aja ngobrol gitu. Oke. Part 2. Mau dibikin 2 part. Apa Pep? Ya, biar memperbanyak konten. Padahal yang podcast sebelumnya yang 2 jam itu bisa dibagi 2 part ya. Iya. Masalahnya juga kalau mau bagi 2 part harusnya udah direncanain dari awal gitu. Biar ada breaknya. Ini dipisah. Ini adalah. Jadi aku itu aja sih. Tonton Look Back sekarang juga. Oke, tonton Look Back. Dan ini si Yahya nih mukanya di kamera udah marah-marah guys. Di tempat dia udah hujan. Jadi kayak dia ngomong gak suaranya loh. ya emang dimatiin. Karena kalau dia ngomong suara hujannya masuk. Pak, ada teknologi namanya peredam. Tempelin di dinding kamar, cuy. Oke, teman-teman para pendengar, mohon maaf banget, gue akan matiin peredam gue karena ini udah pakai peredam. Mari kita coba matiin. Mana nggak ada. Buat pendengar pasti kedengeran karena kalian kan pakai Discord dan ada noise-nya lagi. Ini kalau pakai rekaman langsung, wah kacau. Oke, saya tidak boleh ngomong lagi. Oke, ntar kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke guys, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Dan karena si Yahya juga udah nggak bisa ngomong lagi karena kalau dia ngomong
kalian akan mendengar suara hujan. Jadi itu saja untuk episode kali ini. Buat kalian, menurut kalian animasi apa yang harus kita bertiga tonton nih? Mungkin sekian, sampai jumpa di episode podcast H17 selanjutnya guys. Bye bye. Sampai jumpa guys. Kata-kata terakhir dong. Kata-kata terakhir dong. Kata-kata terakhir apa coba? Kata-kata Ya apa bye kek apa kek? Mohon maaf guys kalau misalnya closingnya tidak profesional. Oke guys, thank you. Oke, bye bye. Ya.